Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita berjumpa lagi dalam sapaan pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan dan kami persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Suci. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami dianugerahkan satu hari yang baru lagi dalam kehidupan kami. Dan dalam menjalani hari ini, dalam berbagai aktivitas hidup kami mau memulaikannya dalam perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat terambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Di bawah judul pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bercerita tentang perjumpaan antara Abram dan Melkisedek. Dan yang menarik adalah dalam perjumpaan ini bahwa mereka saling menjadi berkat. Wah, ini yang luar biasa. Ketika Melkisedek menyambut Abraham, lalu kemudian dia memberkati Abraham. Firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, dia katakan demikian. Dalam bacaan kita dikatakan di sana, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian setelah ia memberkati Abram, Abram pun menjadi berkat bagi Melkisedek. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, itu dia. Jadi mereka berjumpa dan mereka saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Ini sebuah perjumpaan yang baik. Dan ini sebuah pembelajaran kehidupan beriman yang baik. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, saya percaya satu hal, bahwa berkat Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang percaya. Berkat Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu pasti. Karena kita menjalani hidup ini dengan segala aktivitas, dengan segala tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dan Tuhan memastikan Ia memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Dan dalam berkatnya itu kita menikmati setiap aliran-aliran berkat, aliran-aliran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tengah jemaat kita, di tengah kegiatan, aktivitas karya kita, di tengah-tengah masyarakat. Berkat Tuhan itu pasti. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena berkat Tuhan itu pasti, maka ini yang pembelajaran berimannya dalam sapaan pagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan memberkati engkau agar engkau juga menjadi berkat bagi sesama.
Melkisedek berjumpa Abram, Abram berjumpa Melkisedek. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak orang yang kita jumpai. Terjadi juga perjumpaan dari hari lepas hari, dari waktu ke waktu. Dalam lingkup keluarga saja kita setiap bangun berjumpa dengan keluarga kita. Suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara berjumpa satu dengan yang lainnya. Kita keluar rumah, kita berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kita pergi beraktivitas kerja, kita berjumpa dengan mereka yang berada satu tempat pekerjaan dengan kita, ataupun juga yang bukan satu tempat pekerjaan dengan kita. Kita berjumpa dengan banyak orang. Tapi Bapak Ibu, bicara tentang perjumpaan, saya mau katakan bahwa jangan berjumpa di tempat-tempat kerumunan massa, di tempat-tempat warung kopi. Untuk sementara ini di masa pandemik ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hindari. Karena kita sama-sama harus melakukan semangat social distancing, physical distancing, menjaga jarak. Jadi hindari dulu itu perjumpaan-perjumpaan di tempat-tempat yang ramai. Tetapi yang pasti adalah kita pasti berjumpa dengan orang di tempat pekerjaan kita dan juga di lingkungan tempat kita tinggal. Dalam perjumpaan itu maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah berkat bagi mereka yang berjumpa dengan kamu. Apalagi di masa pandemik ini Bapak Ibu, begitu banyak orang yang terdampak, yang pada akhirnya mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kalau engkau diberikan lebih, bahkan berkecukupan dalam hidupmu, maka jadilah berkat buat mereka yang membutuhkan pertolongan. Oh, luar biasa. Kalau setiap hari kita menjadi berkat, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena berkat Tuhan tidak pernah juga putus. Tiap hari Tuhan menyediakan berkatnya. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, selalu baru rahmat Tuhan tiap pagi. Selalu ada berkat-berkat rahmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, belajarlah juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kalau kita membiasakan diri menjadi berkat, maka berkat itu tidak akan pernah terputus dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu juga akan mengalir kepada keturunan kita, anak-anak kita, dan anak-anak kita juga akan menjadi berkat. Anak cucu kita pun akan menjadi berkat. Mari kita lihat dalam firman Tuhan mengatakan, Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai dengan 26, dia katakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu perhatikan baik-baik. Tidak pernah aku melihat anak cucunya meminta-minta roti. Karena apa? Karena orang tuanya mengandalkan Tuhan dan orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Itu dia. Tiap hari dia menjadi berkat buat banyak orang. Tidak pernah terputus berkat Tuhan juga dalam hidupnya. Lalu kemudian anak cucunya juga menjadi berkat. Berkat Tuhan itu mengalir. Engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup ini. Sebab itu adalah yang mengatakan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Wah. Mari hitung berkat Tuhan dalam hidup ini. Engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari jalani hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan satu tekad. Aku mau menjadi berkat damai sejahtera sukacita bagi sesama. Dan berkat itu bukan hanya bicara soal materi, tetapi berkat itu juga bisa kita menggunakan tenaga kita membantu orang lain. Ya, bisa juga dengan materi tentunya, membawa sukacita kepada orang lain, membawa ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, mendoakan mereka yang membutuhkan topangan doa. Kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah di atas semua itu bukan kita yang mengatakan aku mau menjadi berkat agar aku dimuliakan, bukan. Kita mau menjadi berkat agar Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Selamat menjadi berkat untuk hari ini dan hari-hari seterusnya, dan selamat menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan pada hari ini, bahkan sampai membawa engkau ke masa depan.
yang penuh dengan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman ini memberkati kami, memberkati pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami berjumpa dengan banyak orang di dalam dunia ini, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat mereka semua yang mendengarkan sapaan pagi ini. Bapa berkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Dan hamba percaya mereka tidak akan hidup dalam kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir berkat Tuhan dalam hidup mereka, dalam segala usaha mereka, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati suami, istri, orang tua, anak-anak jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah dalam sukacita dan damai sejahtera yang besar mereka hidup, dan mereka terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mari terus berkati kami, jaga pelihara kami, berkati juga para medis, berkati pemerintah, dan kami percaya semua kami dalam pertolongan Tuhan pada akhirnya akan ditibakan di satu titik. Kami boleh hidup kembali secara normal dengan baik, dan segala virus, segala sakit penyakit itu kami boleh atasi dalam hikmat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan medis yang Tuhan berkati. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.